Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, kami ucapkan terima kasih kepada dosen pengampu kami di tugas akhir sistem pemantauan dan peringatan tanaman cerdas berbasis Arduino Uno, yaitu pada matkul eh, mikroprosesor, sistem mikro dan prosesor. Kemudian kami ucapkan terima kasih kepada Pak Arif sebagai dosen pengampu kami. Di sini kami beranggotakan 3 orang. Yang pertama itu ada Muhammad Faris Cakim, kemudian ada saya sendiri, Fahri, kemudian yang terakhir itu ada Syahrul Ibnu Ramadan. Nah, di tugas saya ini kami seperti yang telah saya sebut tadi mengangkat judul Sistem Pemantauan dan Peringatan Tanaman Cerdas berbasis Arduino Uno. Nah, jadi di kami eh, memilih Garden Smart sebagai tugas akhir kami. Untuk selanjutnya, penjelasan terhadap sistem ini akan dijelaskan oleh rekan-rekan rencang-rencang saya. Ya, silakan untuk rencang-rencang saya. Slide pertama, Ji. Oke, di slide ini ada latar belakang. Nah, yang pertama, tanaman memerlukan tingkat kelembaban tanah yang optimal untuk tumbuh dengan baik. Nah, yang kedua, pemantauan kelembaban secara manual kurang efisien dan tidak bersifat real time. Nah, yang ketiga, perkembangan teknologi microcontroller memungkinkan proses monitoring dilakukan secara otomatis. Nah, yang terakhir, Arduino Uno dapat digunakan untuk membaca data sensor, memprosesnya, dan menampilkan hasilnya. Nah, untuk slide selanjutnya, oke, di sini slide selanjutnya ada rumusan masalah. Nah, rumusnya masalah yang pertama ada bagaimana cara membaca data kelembaban tanah menggunakan sensor. Nah, yang kedua, bagaimana data analog dari sensor dapat diproses oleh Arduino. Yang keempat, bagaimana hasil pembacaan ditampilkan kepada pengguna. Nah, yang terakhir, bagaimana sistem memberikan peringatan saat kondisi tanah tidak ideal. Nah, untuk tujuan proyek dari sistem ini, yang pertama ada merancang sistem monitoring kelembaban tanah berbasis Arduino. Nah, yang kedua, mengimplementasikan pembacaan input analog menggunakan ADC. Nah, yang ketiga, menampilkan hasil pembacaan sensor pada LCD alphanumerik. Nah, yang keempat, mengirim data hasil pembacaan melalui komunikasi serial. Nah, yang terakhir, memberikan output berupa LED dan buzzer sebagai sistem peringatan. Nah, itu merupakan tujuan proyek yang kami buat. Nah, untuk slide selanjutnya, ada uh, sistem sensor tanah yang fungsi sebagai input. Nah, untuknya sensor kan menghasilkan analog untuk kondisi lalu hanya diakan dalam bentuk informasi yang mudah dipahami melalui LCD dan ini.
Kim, suaramu nggak kedengeran. Mungkin teman saya terkendala oleh sinyal. Jadi di sini saya akan menjelaskan konsep sistem ini, konsep sistem. Jadi konsep kerja sistem ini dimulai dari sensor kelembapan tanah yang kita rakit sendiri dari bahan-bahan yang telah ada, kayak bahan-bahan inputnya seperti sensor kelembapan tanah dan lain-lain. Kemudian sensor yang kita rakit ini akan menghasilkan sinyal analog sesuai dengan kondisi tanah. Jadi eh, sebagai sebagai alat input, jadi sensor ini akan terus melaporkan melaporkan kondisi terkini, kondisi tanah terkini. Nah, jadi kondisi inilah yang nanti akan diproses oleh Arduino untuk menentukan kondisi kelembapan tanah. Lalu tampilan eh, di LCD-nya itu akan berbentuk informasi yang mudah dipahami sebagai indikator outputnya. Jadi misalkan eh, di outputnya itu akan ada informasi mengenai berapa kelembapan tanah tersebut. Apakah sesuai untuk ditanamkan tanaman yang akan ditanamkan seperti itu. Kemudian kemudian yard. Ini merupakan diagram menggambarkan alur kerja elektronika sederhana yang terdiri dari tiga bagian utama. Pertama itu sensor atau eh, input dari data-data kita eh, yang kita ambil. Kemudian itu sensor. Sebagai penjelasan, sensor ini berfungsi sebagai perangkat input yang mendeteksi kondisi lingkungan terkini. Nah, jadi pada sistem ini, sensor yang digunakan meliputi pertama itu ada LDR atau Light Dependent Resistor. Untuk apa guna LDR ini? Yaitu untuk mendeteksi intensitas cahaya atau bisa juga sinar UV yang akan diterima oleh tanaman yang akan kita tanam nanti. Kemudian ada juga sensor suhu untuk membaca suhu lingkungan. Karena berada di lingkungan tropis yang tentunya suhu suhu di sini itu hanya terbagi menjadi dua, yaitu panas dan dingin seperti itu. Dan jarang juga terjadi salju. Maka suhu ini terkadang harus juga kita kita perhatikan. Kemudian ada potensiometer sebagai input pengaturan manual atau nilai referensi. Nah, kemudian data dari sensor berupa sinyal analog yang kemudian dikirimkan ke Arduino. Nah, di Arduino ini berperan sebagai pusat pengendali sistem. Nah, jadi data-data yang telah kita kumpulkan dari LDR, sensor suhu lingkungan, dan lain sebagainya, itu dimasak atau diolah di Arduino ini. Nah, jadi Arduino ini membaca data dari sensor melalui pin input analog, kemudian memproses data tersebut sesuai dengan logika program yang telah ditanamkan. Kemudian output. Output di sini kami menggunakan pertama itu ada LED. Jadi sebagai indikator visual kondisi tertentu. Di LED ini juga kami menggunakan tiga warna LED. Yang pertama red, merah, yellow, kuning, dan green, hijau. Kemudian selain LED, kami juga menggunakan buzzer sebagai indikator bunyi atau peringatan. Nah, jadi selain adanya LED juga kami menggunakan buzzer sebagai bunyi atau peringatan. Jadi ada bunyinya di situ. Kemudian yang terakhir itu outputnya itu ada LCD 16x2. Untuk apa? Jadi ini untuk menampilkan informasi sebagai nilai sensor atau status sistem. Jadi outputnya nanti berupa angka.
Kemudian ini diagram blok sistemnya. Pertama itu sensor kelembapan tanah ditancapkan ke tanah, kemudian ke Arduino, ADC atau Arduino-nya, kemudian Arduino Uno. Di sini kita merancang programnya di Arduino, kemudian ke buzzer. Nah, buzzer ini menyesuaikan ke LED dan LCD-nya, kemudian ke serial monitor yang ada di HP. Kemudian untuk selanjutnya dijelaskan oleh Mamang Syahrul. Oke, makasih Mas Fahri. Saya akan melanjutkan komponen yang digunakan dalam pembuatan sensor tanah. Yang pertama ada sensor kelembapan tanah berfungsi sebagai input system. Sensor ini juga mendeteksi tingkat kelembapan tanah dan menghasilkan sinyal analog yang nilainya berubah sesuai kondisi tanah, baik kering maupun basah. Sinyal ini kemudian dikirim ke pin analog Arduino untuk dibaca. Untuk komponen yang kedua ada LCD 16x2. Digunakan sebagai media tampilan informasi. LCD juga bisa menampilkan hasil pembacaan sensor berupa nilai kelembapan tanah sehingga pengguna dapat melihat kondisi tanah secara langsung tanpa perlu membuka serial monitor. Yang ketiga, LED. LED berfungsi sebagai indikator visual kondisi tanah. LED akan menyala atau mati sesuai dengan tingkat kelembapan yang terdeteksi. Misalnya, LED menyala ketika tanah dalam kondisi kering sebagai tanda peringatan visual. Untuk komponen yang keempat, ada buzzer. Digunakan sebagai indikator suara atau alarm. Ketika kelembapan tanah berada di bawah batas yang ditentukan, buzzer akan berbunyi sebagai peringatan tambahan selain LED, sehingga pengguna lebih mudah menyadari kondisi tersebut. Yang kelima ada resistor. Resistor digunakan untuk melindungi komponen seperti LED agar arus yang mengalir tidak berlebihan. Sedangkan kabel jumper berfungsi sebagai penghubung antar komponen sehingga seluruh rangkaian dapat terhubung dengan Arduino dan bekerja sebagai satu sistem. Untuk komponen yang terakhir ada Arduino Uno berfungsi sebagai pusat kendali atau otak sistem. Semua data dari sensor dibaca oleh Arduino, kemudian diproses dan digunakan untuk mengontrol output seperti LCD, LED, dan buzzer. Selain itu, Arduino juga bertugas melakukan konferensi data analog ke digital melalui ADC internal. Lanjut, Mas. Selanjutnya ada rangkaian hardware. Rangkaiannya gambar seperti di gambar itu. Untuk penjelasannya, rangkaian hardware dibuat dengan menghubungkan sensor kelembapan tanah ke pin analog Arduino agar data dapat dibaca menggunakan ADC, LCD, LED, dan buzzer juga dihubungkan ke pin digital sebagai output. Semua komponen memperoleh sumber daya dari Arduino sehingga rangkaian dapat bekerja secara terintegrasi dalam satu sistem. Lanjut, untuk hasilnya dijelaskan oleh teman saya, Mas Faris Cakim. Oke, baik teman-teman. Eh, coba masuk ke Arduino Uno-nya, Mas, yang di Tinkercad. Nah, itu untuk tadi kan penjelasannya ya kan. Jadi, nah untuk ke coba dinyalain Mas, tuh. Nah, nanti ketika eh, sensor yang ditanamkan ke tanah nanti akan muncul indikatornya nanti di LCD bagaimana temperatur dari tanahnya itu sendiri kelembapannya berapa nanti akan muncul di LCD dan juga serial monitornya. Nah untuk eh, codingannya itu sendiri yang pertama itu include ya yang biasa kita tuh kan library komunikasi 12C terus juga eh, ini inisialisasi LCD 12C juga itu liquid crystal 12C
Nah, untuk pin sensornya, ya, untuk soil pin, ya itu soil pinnya itu A0 untuk sensor kelembapan tanah. Nah, untuk light pinnya A1 itu sensor cahaya LDR, light drilling section. Nah, ah, nggak tahu lupa namanya. Nah, untuk temperatur pinnya ya ada A2. Itu sensor suhu misalnya LM35. Nah, untuk pin outputnya ada green LED di pin 6 untuk LED hijau tanah basah. Nah, untuk yellow LED-nya warna kuning ya untuk pinnya di nomor 7. Untuk tanah normal, untuk warna merah yaitu di pin 8 untuk tanah yang kering. Nah, untuk buzzer yang ke terakhir untuk sebagai alarmnya nanti. Nah, kurang lebih seperti itu untuk codingannya. Nah, yang bawah itu ada untuk codingan untuk mengatur bagaimana nanti pin mode LED untuk bisa nyala, untuk bisa nyalain ke monitoring langsung ke LED seperti itu. Nah, yang di bawah itu konversasi datanya. Coba ke atas sedikit Mas, itu tadi. Nah, yaitu untuk eh, konversasi kelembapan tanah ke persen, terus nilai dibalik karena sensor tanah umumnya terbalik seperti itu. Ada konversi cahaya ke persen, terus juga ada konversasi suhu dari ADC ke Celsius. Nah, nanti akan ditampilkan di LCD seperti di samping itu ada serial monitoringnya. Yes, ngelik ya punya. Iya, Pelosok ya. Ah, kemudian apakah penjelasannya udah selesai, Mas Faris? Kurang lebih seperti itu ya untuk di demonya. Coba diatur-atur lagi nih untuk suhunya ini. Bisa nggak? Oke, boleh. Yang coba bisa nggak? Nah, nanti untuk temperaturnya terus semisal tanahnya kering nanti akan LED-nya akan nyala seperti itu sesuai eh, tanah tersebut seperti itu. Nah, kurang lebih seperti itu. Silahkan di. Mungkin oke, mungkin itu saja dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Pada Allah kami mohon ampun. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wih, PPT-nya masih kayaknya, Di. Udah selesai ya? Gak tahu Cakim. Udah nggak ada lagi. Udah. Bujang Simpulan nggak ada. pakai anu aku. Enggak. Ya udah. Edit, Ji. Yoi, Edit, tinggal di kan. edit yang bagus terus